Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik semua. Perkenalkan saya Kamran yang akan mendampingi kalian semua belajar perbandingan atau rasio. Salah satu materi yang ada di kelas 7 SMP. Nah, cakupan dari materi perbandingan ini antara lain yaitu materi perbandingan itu sendiri, kemudian ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, serta salah satu penerapan perbandingan yaitu tentang skala. Baik, kita masuk ke materi yang pertama adalah perbandingan, kemudian kita bahas juga perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan rasio dua besaran, yaitu satuannya sama dan berbeda, kemudian membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, ayo kita mulai belajar. Yang pertama di sini adalah menyederhanakan perbandingan. Nah, di sini ada tipsnya ya. Nah, dikatakan di sini perbandingan dapat disederhanakan jika memiliki satuan yang sama. Jadi kalau tidak sama satuannya ya kita harus samakan dulu ya. Nah, kemudian untuk perbandingan dengan jenis satuan yang berbeda, maka caranya itu adalah ubah ke jenis satuan yang terkecil. Contohnya begini ya, misalkan ini kan ada soal sederhanakanlah 2 kodi dengan 3 lusin. Nah, kita ubah dulu ya. Ingat satu kodi itu ya sama dengan 20 buah. Jadi kalau misalkan 2 kodi jadinya 40 buah. Kemudian 3 lusin itu berapa buah? 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi kalau 3 lusin berarti 3 dikali 12 dapatnya 36 buah. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan masing-masing bagi 4. 40 bagi 4 dapatnya 10. 36 dibagi 4 dapatnya 9. Ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah 3 kg dengan 35 ons. Yang paling kecil di sini adalah ons. Nah, kita ubah dulu. 1 kg itu kan sama dengan 10 ons ya. Jadi kalau 3 kg jadinya 30 ons. Ini banding 35 ons. Nah, kita sederhanakan masing-masing bagi 5. 30 bagi 5 dapatnya 6. 35 dibagi 5 dapatnya 7. Ya. Bisa paham ya sampai di sini? Nah, kalau sudah, kita masuk ke perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai di sini adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran, ya semakin besar nilainya, maka nilai besaran yang lainnya itu akan semakin besar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mungkin kalian semua pernah membeli buku atau buah, misalkan ya. Nah, di sini 2 buku harganya 10.000. Nah, sekarang berapa harganya kalau 3 buku yang dibeli? Nah, mungkin kalian semua akan menggunakan cara manual ya, yaitu bagi. 10.000 dibagi 2 dapatnya 5.000. Kemudian 5.000 itu dikali 3 dapatnya 15.000. Nah, bisa juga dikerjakan dengan menggunakan persamaan atau rumus matematika seperti ini. Jadi kita misalkan sesuatu ini dengan X. Jadi kita kalikan ya. Kalau perbandingan senilai itu ingat, perbandingan senilai caranya adalah kita kali silang seperti ini. 2 dikali X, kemudian 3 dikali 10.000. Ya. Nah, berarti 2 dikali X itu 2X. Sama dengan, kita mesti samakan ya. 3 dikali 10.000 dapatnya 30.000. Jadi kita peroleh X-nya di sini. 30.000 dibagi 2 ya. Oke, ini kita dapatkan 15.000. Ya, bisa ya, sama dengan yang tadi cara manual. Nah, kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Nah, di sini dikatakan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar nilainya, maka nilai besaran lainnya itu akan semakin kecil. Contohnya ya, jadi kalau perbandingan berbalik nilai itu biasanya contohnya berhubungan dengan kecepatan atau tenaga. Kalau perbandingan senilai yang tadi itu biasanya contohnya itu menyangkut harga barang gitu ya. Atau misalkan upah juga. Nah, misalkan di sini contohnya. Kalau kecepatannya 80 km per jam itu dapat perjalanannya dapat menempuh waktu selama 3 jam. Terus kalau misalkan kecepatannya diturunkan jadi 60, maka otomatis di sini akan bertambah durasinya, akan bertambah waktu perjalanannya.
Nah, jadi kalau di sini itu berkurang, maka pasti di sini akan bertambah, ya. Nah, cara pengerjaannya itu lebih mudah, ya. Caranya itu tinggal dikali lurus. Ingat, kalau tadi perbandingan senilai dikali silang, kalau perbandingan berbalik nilai itu dikali lurus seperti ini. Nah, coba kita selesaikan ya. Ini 60 dikali X itu 60X, ini dikali ya. Kemudian 80 dikali 3 dapatnya 240. Nah, nolnya habis, tinggal kita bagi. X sama dengan 24 per 6, itu dapatnya 4 jam. Oke, bisa paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Nah, apakah sekarang kalian sudah dapat membedakan antara perbandingan senilai dengan berbalik nilai? Kalau sudah, kita masuk ke studi kasus. Yang pertama, coba di sini dilihat. Di suatu pabrik roti, itu sebuah mesin dapat mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2.500 pieces roti? Nah, saya berikan waktu 10 detik untuk coba menentukan jawabannya apakah senilai ataukah perbandingan berbalik nilai. Silakan. Ya, ini jawabannya adalah perbandingan senilai. Coba kita bahas ya untuk pertanyaannya ini. Nah, untuk lebih memahami permasalahan tersebut, mari kita buatkan tabelnya terlebih dahulu seperti ini. Jadi tadi itu 100 pieces itu dapat dikemas selama 5 menit. Terus kalau misalkan bertambah menjadi 2.500 pieces, ini kan bertambah. Maka otomatis waktu pengerjaannya juga akan bertambah ya, karena banyak roti yang akan dikemas. Katakanlah X. Masih ingat tadi caranya? Itu dikali silang ya, seperti ini. 100 dikali X, ditulis saja 100X sama dengan 5 dikali 2.500. Oke, kita ganti titik ya. Jangan sampai dikira X. 5 dikali 2.500. Nah, yang pertama di sini, kita bisa coret dulu 2 nolnya ya di sini. Berarti tinggal kita kalikan. Ini tinggal X, 1X sama dengan 5 dikali 25 dapatnya 125 menit ya. Oke, bisa paham ya? Simpel sekali ternyata. Coba kita masuk ke studi kasus yang berikutnya. Nah, di sini soalnya kakek di sini mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumahnya. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, sekarang agar pekerjaan selesai dalam waktu 4 hari, maka berapa jumlah tukang yang harus dipekerjakan? Coba kalian tebak apakah senilai atau berbalik nilai. Ya, betul ya. Ini masuk perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang coba kita jawab di sini. Nah, kita buatkan lagi tabel. Tadi itu 2 orang untuk 12 hari. Kalau misalkan maunya kakek itu cuma 4 hari, artinya berkurang ya, berkurang masa pengerjaannya, maka otomatis di sini harus ditambah ya, bertambah tukang yang kerja. Ingat tadi caranya, katakanlah X di sini, caranya kalau berbalik nilai itu dikali lurus seperti ini. Oke, jadi X dikali 4 itu 4X sama dengan 2 dikali 12 dapatnya 24. Jadi X-nya sama dengan 24 dibagi 4 dapatnya itu 6 orang ya. Bisa paham ya? Next, yang berikut studi kasus yang ketiga. Nah, di sini soalnya disebut peternakan 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Jika jumlah kambing bertambah menjadi 15 ekor, maka berapa lama stok pakan akan habis? Coba teman-teman semua tebak, apakah senilai atau berbalik nilai? Ya, ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Seperti ini ya. Nah, kita kali lurus lagi ya, seperti ini. Berarti di sini X, 15 dikali X. 15X sama dengan 6 dikali dengan 10 atau 60. Ini X-nya sama dengan 6 kali 10 kan 60 dibagi dengan 15 dapatnya 4 hari.
Oke, bisa ya? Next, berikutnya. Nah, mari kita latihan ya. Ini ada kuis untuk slide berikutnya. Yang pertama, coba kalian pahami dulu soalnya. Kalau mau dicoret-coret di kertasnya, silakan dicari jawabannya. Oke, baik. Ya, apa jawabannya di sini? Jawabannya adalah 6 jam ya. Oke, coba kita bahas. Nah, 5 orang di sini, ya 5 orang dapat menyelesaikan pengecatan dinding selama 12 jam. Jika 10 orang yang bekerja, jadi di sini orangnya, di sini waktunya dalam satuan jam. Kalau jika 10 orang yang bekerja dengan kecepatan yang sama ya, maka waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Nah, di sini bertambah, maka ini akan berkurang karena ini menyangkut tenaga, itu perbandingan berbalik nilai. Jadi caranya itu tinggal dikali lurus seperti ini ya. 10 kali X ini 10X, kemudian 5 dikali 12 dapatnya 60. Jadi X-nya sama dengan 60 dibagi dengan 10, dapatnya itu 6 jam. Bisa dipahami ya? Next, nomor berikutnya, nomor 2, silakan. Ya, di sini soalnya, apa jawabannya? Ya, jawabannya 12 menit ya. Nah, sebuah bak air dapat diisi penuh oleh 4 keran dalam waktu 9 menit. Jika hanya 3 keran yang digunakan, maka waktu yang dibutuhkan adalah berapa menit? Jadi di sini kerannya ini waktu. 4 keran di sini mampu bekerja selama 9 menit. Kalau misalkan 3 keran di sini, ya berkurang ya, maka pasti di sini akan bertambah. Caranya dikali lurus lagi. 3 dikali X ini 3X sama dengan 4 kali 9 dapatnya 36. Jadi X-nya 36 dibagi 3 dapatnya 12 menit. Ya, bisa ya? Next, berikutnya soal ketiga, silakan. Ya, jawabannya di sini adalah 3 jam. Oke. Satu mobil memerlukan waktu 4 jam untuk menempuh jarak tertentu dengan kecepatan 60 km per jam. Jika kecepatannya dinaikkan menjadi 80 km per jam, bertambah ini, maka waktu pengerjaan ini akan lebih cepat. Waktu pengerjaan, waktu tempuhnya ya, akan lebih cepat ya, otomatis berkurang. Dikali lurus lagi, X dikali 80, 80X sama dengan 4 dikali 60, 240. Nolnya habis, jadi X-nya sama dengan 24 per 8, dapatnya 3 jam. Oke, soal terakhir ya, nomor 4, silakan. Ya, apa jawabannya? Jawabannya C, 32 jam. Coba dibahas. Satu pekerjaan bisa diselesaikan 8 mesin dalam waktu 16 jam. Jika hanya 4 mesin yang digunakan, maka pekerjaan selesai dalam waktu berapa jam? Perbandingan berbalik nilai lagi ya. Ini berkurang, maka otomatis ini bertambah. 4 dikali X sama dengan 8 dikali 16. Kalau dirasa ya banyak angkanya yang dikalikan, tidak usah dulu dikali. Nanti kita bagi di sini ya. Itu bisa dibagi ruas kiri dengan ruas kanan. 8 bagi 4, ini 1 di sini 2. Berarti di ruas kiri tinggal 1 kali XX, di sini 2 dikali 16 dapatnya 32 jam ya, C. Nah, untuk materi berikutnya di sini adalah tentang skala dan pada perbandingan, nanti kita bahas di video selanjutnya.